Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza MA, moderator dari kelompok 4 MK Agama yang beranggotakan Saifina Ramadhani, Herman Yustika, dan Rifki Safanda. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid, ma'rifatullah, serta syarat sah syahadat dan membatalkannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang paling bersih adalah akidah pada masa Nabi Muhammad SAW, karena pada masa itu akidah belum tercampur dengan kepentingan apapun dengan karena Allah SWT. Namun seiring dengan zaman mulai muncul akidah-akidah atau golongan-golongan baru yang sangat bertolak belakang dari amalan Nabi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan akidah yang berasal dari kata Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, yang memiliki banyak tafsir ataupun istilah, dan setiap orang mengklaim dia adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah sendiri merujuk pada setiap orang atau umat Islam di dunia ini yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta mengamalkannya dalam kehidupan di masyarakat Islam. Akidah ini sendiri memiliki dua aliran dalamnya, yaitu aliran Salafiyah, aliran yang diikuti oleh para muslim di dunia ini dengan berpegang teguh pada amalan-amalan Nabi tanpa mengubahnya sedikit pun. Dan yang kedua adalah aliran khalaf ataupun konvensional. Aliran khalaf ini terbagi dua lagi, yaitu aliran khalaf yang sangat mengkultuskan akal, dan aliran khalaf yang menyimbangi akal dengan iman, sehingga banyak sekali muncul aliran baru dalam aliran khalaf ini terkait dengan teologis. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid diambil dari kosakata wahada yuwahidu tauhidan, yang berartikan mengesahkan. Satu suku kata dengan kata wahid, yaitu satu atau ahad, yang berartikan esa. Kalimat tauhid ialah la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah bi'af'alihi, atau dengan pekerjaannya, seperti menciptakan, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah seperti sholat, nazar, doa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifatullah adalah pengetahuan yang benar tentang segala sesuatu bermula dari pengetahuan akan Allah. Lalu, bagaimana cara-cara kita mencapai ma'rifatullah? Cara untuk bisa mencapai ma'rifatullah adalah dengan membebaskan diri kita dari beberapa hal berikut. Yang pertama, membebaskan diri dari kesombongan. Yang kedua, bebaskan diri dari kezaliman dan dusta. Yang ketiga, bebaskan diri dari tindakan merusak bumi atau melanggar perjanjian. Yang keempat, bebaskan diri dari kelalaian. Yang kelima, bebaskan diri dari perbuatan dosa. Yang keenam, bebaskan diri dari keraguan dalam menerima kebenaran saat melihat dengan amat jelas. Ma'rifat kepada Allah akan menyucikan jiwa dari sifat buruk, seperti dendam, sum'ah atau ingin didengar, riya atau ingin dilihat, hub aljah atau gila kedudukan, dan hub almal atau gila harta, dan beberapa sifat buruk lainnya. Kesucian jiwa seseorang akan mendorong dirinya supaya terus beramal soleh, sedangkan amal soleh akan dapat menghapus dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sah syahadat dan yang membatalkannya. Yang pertama, pengertian syahadat.
Syahadat berasal dari kata syahida yang berarti telah menyaksikan. Dalam syariat Islam, kalimat syahadat itu sebuah pernyataan kepercayaan bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad utusannya. Adapun kalimat syahadat itu dua. Yang pertama syahadat tauhid. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Dan yang kedua adalah syarat sah syahadat. Syarat ialah sesuatu yang harus dilakukan sebelum mengerjakan pekerjaan atau ibadah tersebut. Syarat sah syahadat ada 4. Yang pertama mengetahui lafaz syahadat, yang kedua mengucapkan lafaz syahadat, 3 meyakini dalam hati, dan yang keempat mengamalkan isi syahadat. Dan yang ketiga adalah rukun syahadat. Rukun ialah sesuatu yang mesti dilakukan di dalam sebuah pekerjaan. Adapun rukunnya ialah 1. Menetapkan zat Allah, 2. Menetapkan sifat Allah, 3. Menetapkan kehendak Allah, 4. Menetapkan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah hal yang membatalkan syahadat. Membatalkan ialah tidak sah suatu pekerjaan atau ibadah tersebut. Dan hal yang membatalkan syahadat ialah 1. Menyekutukan Allah, 2. Ragu di dalam hatinya terhadap Allah, 3. Tidak bersyukur terhadap kehendak Allah, dan 4. Tidak meyakini Allah. Pemaparan materi di kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.